Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andi Hamida dari TK Islam Terpadu Insan Madani Kota Palopo akan mempresentasikan kurikulum Merdeka topik 2 yaitu penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Adapun yang melatar belakangi perubahan kurikulum yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum pembelajaran atau kurikulum merdeka. Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 1-19 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, peran dan fungsi kurikulum. Adapun peran dan fungsi kurikulum, yang pertama, melalui kurikulum pengalaman belajar siswa dibentuk dari titik awal hingga akhir. Yang kedua, kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum kompleks dan multidimensi. Keempat, kurikulum jantungnya pendidikan. Dan yang terakhir adalah fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Oke, Bapak Ibu guru hebat, tentunya kita sering bertanya-tanya mengapa kurikulum selalu berubah atau perlu berubah. Adapun alasannya yang pertama yaitu agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Yang kedua untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Dan yang ketiga agar dapat menyiapkan generasi abad 21 yang berbudi pekerti luhur. Bapak Ibu guru hebat, kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat. Lalu, bagaimana dengan keadaan setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia yang beraneka ragam? Apakah harus menggunakan sepenuhnya kurikulum yang telah dirancang oleh pemerintah pusat? Lalu, bagaimana pula dengan kebutuhan setiap murid? Nah, kurikulum perlu diadaptasi. Alasannya, perbedaan lingkungan dan ekosistem berbeda. Yang kedua, kebutuhan setiap murid berbeda. Dan yang ketiga, setiap satuan pendidikan memiliki KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum operasional sekolah merupakan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Adapun komponen KOSP, yang pertama, karakteristik satuan pendidikan, yang kedua, visi, misi, dan tujuan, yang ketiga, perencanaan pembelajaran mencakup APP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Yang keempat, pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, esensial. Yang keempat, akuntabel. Dan yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Terima kasih, selamat belajar Bapak Ibu guru hebat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.